Oke teman-teman, sudah lama tidak menyapa teman-teman semuanya. Video terakhir saya sebelumnya dengan Bang Faisal ya, dan setelah itu belum upload gitu ya. Jadi mohon maaf. Saya pertama-tama mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang tidak bisa mengakomodir semua permintaan teman-teman untuk menjelaskan setiap SKB. Jadi teman-teman tanyakan. Oke, karena memang teman-teman ya, untuk mencari narasumber itu cukup sulit ya. Jadi kalau formasinya itu yang masih berada dalam lingkup seperti formasi dosen, kemarin itu ya formasi peranata pendidikan, itu masih bisa saya usahakan gitu ya. Tetapi untuk formasi-formasi di luar dari Kementerian Agama apalagi, itu memang butuh persiapan dan butuh mencari narasumber yang bisa untuk menjelaskan tentang SKB atau pengalaman mereka. Oke teman-teman, saat ini kita berada pada suasana yang tidak mengenakan ya. Sedang terjadi pandemi COVID-19 atau lebih dikenal dengan Corona gitu ya. Dan kita semua mengikuti protokol dari pemerintah dalam rangka untuk mengurangi pencegahan penyebaran virus Corona. Kita disarankan betul untuk menjaga jarak ya, untuk betul-betul meminimalisir berada di keramaian. Kalau nggak perlu betul untuk keluar ya silahkan di rumah, bekerja dari rumah gitu ya. Itu dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Pertama-tama kita doakan bagi pejuang-pejuang ya, tenaga medis terutama, mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir gitu ya. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya teman-teman. Sebentar lagi Ramadan, Lebaran, jadi tentu akan menjadi sebuah nuansa yang berbeda dengan kondisi saat ini. Tapi apa boleh buat? Iya, kita berdoa mudah-mudahan ini segera berakhir dan kita kembali normal, aktivitasnya seperti biasa. Nah, kali ini kita tidak akan membahas Corona gitu ya. Mudah-mudahan pada vlog selanjutnya kita akan coba bahas Corona ini ya. Kali ini tetap saya akan sharing tentang persiapan teman-teman yang mau SKB. SKB tertunda. Ini faktor utamanya tertunda karena gara-gara pandemi COVID-19 ini gitu ya. Hanya SKB ya teman-teman. Semua aktivitas baik dari plan-plannya ke pemerintahan, akan tetapi teman-teman tetap mempersiapkan diri menghadapi SKB ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Jadi wawancara ini sebuah metode ya, sebuah metode untuk menggali informasi lebih mendalam, menggali informasi dari responden atau orang yang akan diwawancari secara mendalam. Metode wawancara ini diterapkan di beberapa instansi yang menjadi salah satu rangkaian dari tes SKB. Misalnya di Kementerian Agama gitu ya, informasi dosen atau guru gitu, itu juga menerapkan tes wawancara. Juga di Kemendikbud, formasi dosen juga menerapkan wawancara gitu. Dan mungkin banyak lembaga-lembaga lainnya yang juga menerapkan wawancara. Yang mana yang jelas, wawancara ini menjadi sebuah salah satu metode yang digunakan pemerintah lembaga tertentu untuk menjaring informasi lebih mendalam terhadap pelamarnya. Nah, tentu di dalam wawancara itu kita butuh strategi ya teman-teman, strategi yang matang agar kita bisa sukses ya di wawancara itu. Ya, dalam wawancara, ketika kita akan mengikuti wawancara, itu tentu kita harus mempersiapkan diri ya. Jadi butuh strategi terlebih dahulu agar kita bisa sukses dalam menjalani sebuah tes berupa wawancara. Nah, di sini saya merangkum dari beberapa pengalaman dari orang lain, kemudian dari beberapa sharing orang lain juga, kemudian dari pengalaman saya pribadi tentang wawancara ini gitu ya. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali ya mengikuti wawancara. Mungkin teman-teman di rumah juga mengalami hal yang sama gitu. Kita mengikuti sebuah seleksi beasiswa kah, kompetisi kah gitu ya, atau melamar pekerjaan, mungkin diwawancarai gitu. Nah, di
tes CPNS ini beberapa instansi yang menerapkan wawancara itu ya untuk menilai dari pelamarnya gitu. Nah, ada beberapa hal yang barangkali perlu kita persiapkan, barangkali perlu kita ingat juga, karena kita wawancara itu bukan dengan robot gitu ya, tetapi dengan orang gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, baik itu meliputi dari aturan tertentu, dari norma-norma etika yang kita persiapkan atau harus kita jaga gitu. Yang pertama itu kita usahakan ya datang lebih awal gitu ya, datang lebih awal. Kenapa datang lebih awal? Supaya teman-teman itu betul-betul bisa mengontrol dirinya, bisa mempersiapkan kefokusan dirinya dalam menghadapi wawancara. Andai kata kalau kita datangnya terlambat gitu ya teman-teman, itu kita sudah dihantui dengan rasa takut gitu, dengan rasa was-was yang luar biasa. Tambah lagi dengan kondisi tubuh yang dalam saat itu mungkin berlari gitu ya, berlari untuk ke tempat tes gitu ya, supaya jangan terlambat gitu. Tapi toh ternyata terlambat gitu. Nah, ini akan mempengaruhi kita pada saat tes wawancara. Jangan sampai kita ngos-ngosan pada saat berbicara dengan para pewawancara gitu. Jadi yang pertama, usahakanlah datang lebih awal dari jadwal yang ditetapkan. Nah, misalkan di Kementerian Agama ya, jadi kita itu kan sudah diatur jadwalnya, kapan kita wawancara, kapan kita tes micro teaching ya, kalau seandainya formasi guru dan dosen, maka kita usahakan datang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan norma atau etika kita di ketimuran ya teman-teman. Ketika kita datang pertama kali dan bertemu dengan baik itu pewawancara atau interviewer kita usahakan dulu salam gitu ya, salam penghormatan dulu lah, dalam sederhananya seperti itu. Baik kita berjabat tangan dengan pewawancara ya, jadi jabat tangannya yang tegas ya, kita jabat dengan tegas, dengan niat lah gitu ya, dengan ikhlas gitu ya berjabat tangannya. Atau berlawan jenis kita ya salaman jarak jauh ya. Sawadika. Karena pada saat kita bertemu pertama dengan pewawancara, pandangan pertama itu mempengaruhi, jadi memberikan kesan pertama bagi pewawancara. Dan barangkali pewawancara itu bisa menilai karakter kita seperti apa ketika kita pertama kali bertemu dengan mereka dan pertama kali kita berjabat tangan dengan mereka gitu ya. Nah, yang ketiga itu berikanlah jawaban yang jelas ya, yang singkat gitu. Jadi jawaban yang tidak bertele-tele, jawaban yang terlampau panjang, jadi menimbulkan kesan kebingungan ya bagi penanya gitu. Jadi kita fokus kepada pertanyaannya, apa yang ditanya itu kita jawab gitu. Jadi dengan singkat, dengan jelas gitu. Nah, karena di wawancara ini kita ibaratnya show off ya dalam tanda kutip, artinya kita menunjukkan kelebihan dan keunggulan yang kita miliki. Nah, usahakanlah nanti jawaban teman-teman itu memancing gitu. Maksudnya adalah teman-teman mengharapkan bahwa pertanyaan yang diajukan pewawancara setelahnya itu adalah pertanyaan yang kita harapkan gitu. Misalnya seperti ini. Ketika pertanyaannya itu tentang menanyakan kemampuan bahasa Inggris teman-teman gitu. Misalkan pewawancara bertanya, apakah saudara bisa berbahasa asing, bahasa Inggris misalnya? Nah, ketika dia bertanya seperti itu, kita mungkin tidak semuanya juga ya memiliki kemampuan yang sama untuk aktif berbicara bahasa Inggris. Barangkali kita pasif ya, kita mungkin paham mendengarkan tapi mengucapkannya mungkin agak susah gitu. Mungkin kita jawab, saya bisa untuk berbahasa Inggris Pak, Bu, tetapi tidak terlampau aktif. Akan tetapi saya pernah mengikuti international conference dan alhamdulillah saya mengikutinya dengan baik dan lancar. Nah, itu menjadi sebuah penasaran juga bagi pewawancara untuk bertanya gitu. Nah, barangkali teman-teman mengikuti international conference itu di luar negeri gitu. Jadi kan menjadi sebuah poin tambahan gitu ya. Nah, ini mungkin dia menanya
kapan mengikutinya, di mana mengikutinya, dan macam-macam gitu. Ini adalah sebuah contoh jawaban yang memancing pertanyaan dari pewawancara yang kita harapkan gitu. Silakan teman-teman kembangkan jawaban-jawaban teman-teman tersebut yang barangkali mengundang pertanyaan baru dengan pertanyaan yang kita harapkan. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjawab, dan saya rasa teman-teman yang sudah sering mengikuti mencoba wawancara itu pasti bisa melaluinya. Nah, yang keempat itu kita tunjukkan ekspresi kita, ekspresi yang semangat dan antusias. Jadi ketika kita berbicara depan itu kita berikan sebuah aura positif ya, ekspresi yang menunjukkan semangat kita itu mau betul-betul mengikuti sebuah tes itu gitu. Jadi usahakan tidak dengan ekspresi yang datar gitu ya, dengan intonasi yang monoton, yang menilai itu adalah orang. Jadi kita usahakanlah menciptakan kesan bagi mereka. Ya, kesan itu salah satu diantaranya dari ekspresi kita ya, ketika kita berbicara di depan gitu. Nah, yang terakhir kita jangan lupa ucapan terima kasih ya, ketika kita sudah diberikan waktu untuk bisa jadi closing statement atau pertanyaan terakhir dari pewawancara. Dan mungkin juga nggak masalah bagi kita untuk memberikan jawaban pengharapan gitu, misalnya mudah-mudahan saya termasuk ke dalam salah satu yang diharapkan oleh instansi Bapak gitu. Misalkan saya juga mohon doa kepada Bapak atau Ibu saya bisa lolos mengikuti tes ini gitu. Nah, itu menunjukkan sebuah bentuk keakraban kita sebagai peserta dengan pewawancara gitu. Gini ya teman-teman, wawancara itu kan sebenarnya itu sudah dipandu oleh framework atau pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang seharusnya memiliki poin tertinggi gitu. Jadi bagaimana ya, sedikit banyaknya pasti ada rasa nilai subjektivitasnya, itu saya rasa naluriah gitu. Kita mencari hal-hal yang barangkali menjadi sebuah kesan yang kuat gitu yang kita berikan ya kepada pewawancara. Nah, salah satu diantaranya kita harus menguasai medan kita. Kalau kita mendaftar di sebuah instansi, kita pahami dulu, instansi ini visi dan misinya seperti apa sih, kemudian struktur organisasinya bagaimana sih gitu. Jadi kita pahamilah secara luas ya kalau bisa tentang apa yang kita lamar. Jadi ini sangat membantu kita untuk memahami instansi atau lembaga yang kita lamar tersebut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.